Saya mau ajak Bapak Ibu untuk buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini merupakan sebuah kitab yang seringkali disalahartikan. Kita membaca kitab ini dari sisi historical data dan akhirnya kita miss dan kita kehilangan banyak esensi Tuhan yang ada di dalamnya. Kejadian 1, 2, dan 3 itu syarat dengan pengertian rancangan-rancangan awal Tuhan. Jadi kalau kita mengerti itu, kita tahu tentang itu, kita tahu rancangan awal Tuhan itu dalam hidup kita. Setiap kali manusia diciptakan, itu semuanya sudah ada blueprintnya Tuhan di dalamnya. Kalau kita buka box HP atau elektronik apapun, itu biasanya di paling atas itu ada buku manual, bukan produknya. Dengan harapan pabriknya itu mengatakan kepada kita, baca dulu buku manualnya. Manual itu artinya manual, manufacturing mind, pikiran daripada sang pabrik. Dia ingin kita ketahui produk itu bisa apa. Dia ingin kita ketahui produk itu nggak boleh apa, supaya kita ngerti cara memakainya dengan sangat maksimal. Akhirnya produk itu jadi awet karena kita ngerti ada panduannya. Alkitab itu adalah buku manual kita. Itu semua pikiran Tuhan ada di situ. Semua rancangan Tuhan ada di situ. Bahkan ada 7.000 lebih janji firman Tuhan di situ. Untuk kita, supaya kita merdeka hidupnya. Nah, waktu tatanan kehidupan dibentuk sama Tuhan, di kitab Kejadian, itu merupakan prosesi daripada kreasi awalnya Tuhan, yang dibentuk sama Tuhan. Dan di dalam prosesi ini, Tuhan memberikan kepada manusia rancangannya dia. Jadi sangat rugi kalau kita nggak ngerti kitab Kejadian, khususnya 1, 2, dan 3, dalam proses kreasi. Di situ dikasih tahu, bahwa ketika manusia diciptakan, manusia diberikan apa? Manusia diberikan marketplace, salah satunya, yang diminta untuk manusia kelola. Ya, nggak pernah dikasih gereja di awal, dikasihnya marketplace. Kemudian fungsi daripada pria dan wanita dan seterusnya, itu semua ada di situ. Sampai-sampai kepada kejatuhan manusia. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Itu ada sebabnya. Semuanya ada di dalam situ, supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan itu. Dan bahkan waktu ada kuasa kebangkitan, kita diberikan kuasa kebangkitan, kita dikembalikan ke dalam fungsi awalnya Tuhan. Semuanya ada di sini. Ya. Rancangan Tuhan tidak pernah bisa digagalkan, hanya didistorsi sama iblis di awal. Itu sebabnya manusia rusak, kebenaran-kebenaran ini dirusak sama iblis. Ya. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 1-4 dulu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 sama ayat 4 ini merupakan sebuah gambaran yang sangat hebat yang Tuhan katakan untuk kita. Dia katakan gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oh, kita udah sering baca ayat ini. Kata pertama Tuhan di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Itu sebabnya pendengaran pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Karena ketika berbicara telinga mendengar. Itu sebabnya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itu sebabnya kalau baca firman jangan begini. Jangan gitu, baca firman supaya dengar telinganya. Ibu-ibu lagi hamil, bacakan firman kepada anakmu. Dia pasti dengar itu di dalam situ. Anak kami bacakan firman ketika mereka masih di kandungan. Dan ketika mereka bertumbuh dewasa, kita bacakan firman ketika mereka belum bisa baca. Anak saya Keaton yang anak saya kedua ini, dia mengalami delay of speech. Dia telat bicara, baru bicara umur 4 tahun. Jadi kami bacakan firman dari dia kecil. Ketika usia dia menginjakkan usia 5 tahun, udah bisa bicara. Dia udah duduk di bangku TK. Satu hari TK-nya dia, karena TK-nya waktu saat itu ya, memberikan makanan di sekolah, dari catering pastinya. Anak-anak keracunan makanan, bubur ayam. Setelah itu sekolah nggak mau lagi sekolah, akhirnya menyuruh kita yang bawa makanan sendiri. Dan 60-an anak masuk UGD, muntaber, keracunan makanan. Termasuk anak saya. Sebelum dia masuk rumah sakit, saya ditelepon sama mbak di rumah. Dikasih tahu, Pak cepat ke sini, cepat pulang. Ini anak udah muntah-muntah, udah buang-buang air, udah lemes. Istri saya lagi nggak di Jakarta saat itu. Saya pulang dari kantor, sebelum saya bawa dia ke rumah sakit, mbak di rumah ngomong gini sama saya, Pak, tadi saya disuruh doakan dia. Doakan apa mbak? Saya ditarik tangan saya Pak,
saya ditarik tangan saya, disuruh taruh di atas kepalanya dia, disuruh mengucap dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mbak ucapkan nggak? Ya iyalah Pak, saya ketakutan Pak. Mbaknya bukan orang percaya. Betul Pak, iya Pak, sampai 2 kali loh Pak saya ngucapin Pak, sampai saya panik habis ngeliatin dia. Anak saya bawa ke UGD yang berbeda, bukan UGD yang, karena udah penuh yang satu itu sama teman-temannya, saya bawa ke UGD yang berbeda. Sampai di sana, dia diobservasi lah di UGD, dikasih obat, panasnya mulai turun, ada panasnya mulai turun. Dokter bilang gini, Pak kita tunggu 1 jam. Kalau dia oke 1 jam ini, panas turun dan dia tidak muntaber, Bapak bawa dia pulang aja. Kalau terjadi apa-apa nanti di rumah, baru kembali ke sini kita opname Pak. Kita tunggu 1 jam. Dia terbangun, nggak terjadi apa-apa, saya bawa dia pulang. Sampai di rumah tertidur lagi, saya nggak balik kantor, saya ketiduran sama dia. Saya ingat tuh jam 4 sore, kita bangun jam 7 malam. Jam 7 malam dia bangun, dia lari-larian. Seperti nggak terjadi apa-apa. Dia minta makan, dia makan dengan lahap. Dia satu-satunya anak yang tidak dirawat di rumah sakit. Karena ketika dalam kondisi berbahaya, semua firman yang pernah dia dengar, semua firman yang dia serap, tidak kembali dengan sia-sia. Semuanya dia katakan ketika orang tuanya tidak ada. Ketika orang tuanya tidak ada di samping dia. Dia katakan sebut dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Kami dipanggil ke sekolah setelah itu, untuk memberikan kesaksian ini. Dan itu sebabnya saya selalu katakan, pribadi yang paling sulit dikalahkan, itu bukan iblis, tapi diri kita sendiri. Itu sebabnya jangan anggap remeh yang namanya kebenaran firman dan bertumbuh di dalamnya. Karena hidup kita banyak sampah loh. Waktu kita bertobat kita banyak sampah. Hari ini pun kita tidak terluput dari sampah dunia. Ayat yang keempat coba lihat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan terang dari gelap. Terang itu dipisahkan dari gelap sama dia. Ya. Jadi penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah terang. Jadi kalau saya rangkumkan dari ayat 3 dan 4, penglihatan pendengaran Allah pada awalnya di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab itu terang. Kemudian ucapan Allah pertama kali yang diucapkan di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab pun adalah kata jadilah terang. Jadi apapun yang masuk dalam hidup kita, input akan menentukan output. Kalau yang masuk terang, yang keluar terang. Yang masuk sampah, yang keluar sampah. Keluarnya lewat mana Pak? Keluarnya lewat tindakan sama perkataan. Saya pernah duduk di sebuah pesawat yang sangat besar dan tergoncang dengan hebat. Dan di situ semua janji firman Tuhan keluar semua di pikiran saya. Saya penggemar aviasi, saya tahu di zaman modern ini tidak ada satupun pesawat yang jatuh gara-gara turbulence, nggak ada. Kecuali kesalahan pilot. Tapi tetap aja yang namanya kita 12.000 kilometer di atas permukaan laut ya pasti deg-degan lah. Pesawat ini saya lagi di atas Samudra Atlantik, perjalanan cukup jauh, 16 jam gitu ya. Tergoncang dengan hebat, anak saya udah pegangin tangan saya, kita udah panik juga, saya juga udah deg-degan lah ya karena tergoncangnya sangat hebat. Saya nggak pernah ngalamin turbulensi sebesar itu. Tiba-tiba saya nggak pernah lupa di samping kanan saya ada 2 anak kecil berpegangan sama papanya. Dan dua-duanya umurnya masih 5 tahun, karena pesawatnya goyang-goyang, dua-duanya begini. Bagi mereka tuh ayunan. Bagi kita semuanya panik dan papanya begini di tengah. Dan dua-duanya ayunan. Waktu turbulensinya stop, dan pasti ada masa di mana turbulensi akan berhenti. Kita semua lega, bahasa tubuh semua penumpang lega, itu 2 anak tiba-tiba ngomong gini, ya kenapa stop? Ya stop lah. Masa mau terus-terusan? Di situ saya belajar sesuatu yang sangat valuable. Saya dalam hati gini, iya ya, ketakutan semua di dalam sini. Bagi mereka tuh ayunan. Karena hidup mereka masih bersih dari sampah dunia. Kita akhirnya gampang takut. 7.000 lebih janji Tuhan akhirnya gak ada maknanya gitu loh. Kalau ada badai dalam hidup ini, anggap aja tuh ayunan. Berjalan sama Tuhan kita pasti sampai ke ujung dengan selamat. Pasti sampai. Pasti aman dan nyaman. Karena kita lagi jalan sama Raja atas segala raja. Ya. Coba lihat 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan ia menyelamatkan Lot, ya. Orang yang benar.
Lot itu orang yang benar. Sama seperti kita orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan. Ketika kita terima dia sebagai juru selamat. Yang terus-menerus menderita, ya, terus-menerus menderita. Banyak orang yang terus-menerus menderita dalam hidupnya, walaupun anak Tuhan, oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dia terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya. Sebab orang benar ini, sebab Lot orang benar ini, sebab kita orang benar ini yang sudah dibenarkan, tinggal di tengah-tengah mereka, kita tinggal di tengah-tengah dunia, dan setiap hari kita apa? Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sehingga jiwa kita yang benar ini bisa tersiksa. Alias kita tidak enjoy jalan sama Tuhan. Dan akhirnya kita punya pengertian yang salah. Kita berpikir Tuhan murka sama saya. Kita berpikir Tuhan berseberangan sama saya. Kita berpikir hal-hal seperti itu. Karena kita nggak kenal dia. Kita bahkan ikut dia dengan formula. Kita masih bilang begini, saya sedih kalau ada jemaat ngomong gini. Saya udah doa Pak, sekian lama. Saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab? Ikut Tuhan pakai formula. Beda sama orang yang udah kanker stadium 4 datang kepada saya bilang begini, Bill, Tuhan baik Bill. Tuhan dahsyat Bill. Badannya udah habis. Tuhan luar biasa Bill. Selama ada hari esok selalu ada pengharapan Bill. Dan aku mengamenkan apa yang kamu katakan bahwa aku ini berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena dia sudah katakan selesai di kayu salib. Berarti kesembuhan sudah aku terima hari ini Bill. Datang kepada Tuhan dengan hubungan. Mengerti siapa Tuhannya. Mengerti posisi dia adalah anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas setiap janji Tuhan. Hari ini dia sembuh total. Sembuh total. Karena belajar terima dari Tuhan. Belajar intim sama Tuhan. Sederhana. Sederhana. Jadi makanya ketika kita lahir baru, kita harus kasih makan roh kita dengan makanan yang benar. Bertumbuh di dalam kasih karunia kata Petrus. Supaya kamu gak tersesat, supaya kamu gak kehilangan pegangan. Supaya akhirnya firman kebenaran tidak jadi kebodohan, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Semua yang kita nggak paham, jadi kebodohan. Saya nggak paham dunia lukisan. Bagi saya lukisan 1M itu kebodohan bagi saya. 1M, saya nggak paham soalnya. Teman saya bilang, kamu lihat lebih dalam Bill, kamu pelototin itu ada maknanya, saya pelototin makin pusing saya. Apalagi menjadi kebodohan ketika dia bilang, ini udah ada yang beli, ada yang beli. Dalam hati saya ini seperti cat tumpah. Dalam hati saya juga bisa buat kayak begitu, cuman kayak tumpah aja cat gitu, berantakan seolah-olah. Karena saya nggak paham. Sama aja kalau saya kasih tahu hobi saya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak paham akan jadi kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang. Saya punya 350 pesawat terbang, mainan, jangan kaget. Saya suka dengan pesawat terbang, saya suka dunia aviasi. Saya punya teman pilot banyak, saya belajar di flight simulator cara menerbangkan pesawat. Saya pergi ke pabriknya Boeing, saya masuk ke dalam, saya lihat cara mereka membuat. Jadi hobi saya bukan hobi main-main, suka banget saya. Saya bisa berkisah tentang pesawat nih. Saya bisa ngobrol karena bagi saya, karena saya paham tidak jadi kebodohan. Nih firman Tuhan ya, sangat sederhana nih. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihimu. Jadi ketika kita dibilang gini, ayo minta maaf duluan. Itu jadi kebodohan kalau kita nggak ngerti firman itu. Enak aja, pasti ngomongnya gitu. Kan dia yang salah Pak, nah, ngomongnya gitu. Padahal kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Makanya saya katakan berkali-kali kan saya paling gak setuju orang Kristen memberikan silent treatment kepada orang. Didiemin orangnya. Jaga jarak it's okay. Tegur duluan. Karena Yesus juga pasti gitu. Jaga jarak it's okay gak apa-apa. Kalau orangnya toksik. Tapi tegur duluan. Tapi nanti dia buang muka Pak. Biarin itu urusan dia bukan urusan saya. Kita jadi bergumul kan di dalam sini. Nah ini semuanya berkaitan dengan firman yang kita baca dan kita dengar. Pendengaran kita gitu loh tiap hari. Makanya kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati ini, mata dan telinga, terdistorsi akhirnya kebenaran di sini. Akhirnya jiwa kita tersiksa, kita nggak ngalamin yang namanya kebaikan Tuhan. Kita nggak enjoy jalan sama Tuhan. Gitu loh. Oke. Sekarang kita bahas ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu bagian pertama. Kemudian ada kata supaya di situ. Supaya itu artinya therefore, oleh sebab itu. Itu maksudnya kata itu adalah kalau kamu nggak lakukan bagian yang pertama, kamu nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi.
Pada saat itu yang ada binatang-binatang. Dan kemudian Tuhan mengatakan kalau kamu ngerti bahwa identitasmu itu segambar dan serupa seperti aku, kamu paham tentang ini, kamu akan bisa menguasai hidup. Itu maksudnya. Sebaliknya terjadi. Kalau kamu nggak ngerti identitasmu di dalam aku, hidup menguasaimu. Hidup menguasaimu itu apa? Contohnya, orang yang masih gini ya, orang masih keranjingan ngerokok misalnya. Tanpa dia sadari, tembakau menguasai dia. Orang yang masih suka minum minuman keras tanpa dia sadari bahan dasarnya buah-buahan berkuasa atas dia. Orang yang masih terlibat dengan dosa seks, terlibat pornografi, tanpa dia sadari manusia lain berkuasa atas dia. Dan masih banyak manusia yang mengejar uang, harta, ketenaran, jabatan, status. Tanpa dia sadari, uang, harta, ketenaran, jabatan, status menguasai hidupnya dia. Dan tanpa dia sadari, dia nyembah hal-hal itu. Rusak, didistorsi identitas, gambar dirinya dirusak sama iblis. Itu sebabnya kemudian timbul istilah kalau di Jakarta namanya istilah gengsi. Manusia berusaha membuktikan dirinya sama orang lain, bukan sama Tuhan. Hidupnya betul-betul dipenjara sama hedonisme, sama hal dunia. Diperburuk lagi ketika mulai dunia ini menawarkan hal-hal seperti itu. Satu hari saya ada di sebuah mall di Jakarta dan tidak salah. Sah-sah saja. Tapi bagi orang yang tidak ngerti kebenaran, akhirnya salah pengertian. Di depan lobi mall yang mewah ini, ada 12 merek mobil dan motor. Dan dikatakan jika Anda punya mobil-mobil yang mereknya ini, cuma dikasih tuh logo-logonya aja. Silahkan parkir depan lobi. Sah-sah saja. Biar mallnya kelihatan bagus misalnya, dengan mobil-mobil itu. Saya lagi duduk ngopi di depan situ, depan lobi, sama teman saya bilang gini, lihat, ini kalau orang nggak ngerti kebenaran, dia akan berpikir kalau saya belum punya mobil atau motor seperti itu, kasta saya masih di bawah, kelas saya masih di bawah. Alhasil orang-orang seperti begini membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Makanya timbul korupsi, timbul penipuan, timbul menghalalkan segala cara, timbul hal-hal seperti begini. Demi apa? Demi hal-hal itu. Dan itu sebabnya hedonisme masuk kemana-mana. Karena gambar diri dirusak sama iblis. Coba mundur ke ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah. Hendaklah tanah, dia katakan begitu. Tuhan berfirman kepada tanah, ayo tanah kamu keluarkan tumbuh-tumbuhan. Berarti sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dicabut, dipisahkan dari sumbernya, mati nggak? Mati. Jadi kangkung rebus, jadi brokoli rebus. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air? Coba lihat ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas dikatakan, let the water produce. Biarkan air mengeluarkan semua binatang-binatang yang berkeriapan di bawah air. Tuhan berfirman kepada air untuk mengeluarkan ikan-ikan itu. Berarti ikan sumbernya air. Ikan dipisahkan dari sumbernya mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar. Jadi sushi nanti siang Bapak Ibu kalau makan. Mati udah, terpisah dari sumbernya udah. Jadi santapan kita. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang liar dan binatang melata, itu ada di ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi, Tuhan berfirman kepada bumi, mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi. God spoke to the earth. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman kepada bumi. Bumi yang mengeluarkan binatang-binatang ini. Itu sebabnya binatang-binatang ini kalau dipisahkan dari habitatnya, dari sumbernya, mati nggak? Mati. Sekarang baca lagi ayat 26, bacanya pelan-pelan. Baca yang di bagian pertama aja. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Ya, ayat 26 bacanya begini. Berfirmanlah Allah, ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan tidak berfirman kepada tanah, Tuhan tidak berfirman kepada air, Tuhan tidak berfirman kepada bumi, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Itu sebabnya sumber kita adalah Tuhan.
berani-berani terpisah dari sumbernya, kita nggak berfungsi. Tapi Pak, kan kita dibuat dari debu tanah, itu bahan baku. Bukan sumber. Sumbernya Tuhan. Itu sebabnya ketika terjadi kebutuhan yang luar biasa, kejar sumbernya. Jangan kejar pipanya. Manusia dipakai sama Tuhan untuk jadi pipa, berkat-berkat finansial misalnya. Pekerjaan dan usaha kita menjadi pipa ketika kita dapat uang untuk membiayai, menafkahi kehidupan kita misalnya. Jangan dikejar itunya. Itu pipanya yang Tuhan pakai untuk memberikan kita keuangan. Kejar sumbernya. Jadi kalau sampai orang bilang begini, Pak saya kehilangan pekerjaan, tenang. Tuhan lagi bawa kamu ke lembaran yang baru, posisimu yang lama Tuhan mau kasih orang di sana, tenang aja. Pak, income saya habis Pak, itu berarti pipanya ketutup, Tuhan akan bukakan pipa yang lain. Bahkan Alkitab mengatakan pipa yang dibuka sama Tuhan airnya membual-bual. Jadi kejar sumbernya, jangan kejar pipanya. Tapi Pak, saya sudah dalam kondisi yang sangat terpojok. Tuhan suka kita dalam kondisi terpojok. Karena ketika nanti jawaban Tuhan nyata datang kepada kita, kesaksian kita berbobot. Wah, saya udah gak bisa loh Pak, saya udah gak mungkin tuh kejadian Pak. Kok tiba-tiba dapat jawaban Tuhan? Kesaksiannya kayak gitu nanti. Kejar sumbernya. Jangan kejar pipanya. Istri saya nutup asuransi saya sebelum saya sakit. Ditutup asuransinya. Saya menikah dengan orang yang sangat pandai. Ditutup asuransi sama dia. Dia buka asuransi yang baru. Harusnya asuransi yang lama jangan ditutup. Karena asuransi yang baru kalau dibuka pasti ada masa tunggu. Masa tunggunya saya 90 hari. Asuransi yang lama ditutup. Dengan pengertian bahwa suami saya sehat-sehat aja, nyantai aja, saya mau save uang aja. Ditutup yang lama. Tiba-tiba saya jatuh sakit. Saya terdiagnosa kanker di hari ke-76. Berarti punya asuransi tapi asuransinya nggak cover. Itu sampai dia nyesel senyesal-nyeselnya. Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan gak kasih saya hikmat. Kalau gitu kan saya gak tutup asuransi yang dulu. Saya menikah dengan orang yang tidak ngerti bahwa dia tuh sudah diberikan iman sama Tuhan. Gak pernah bertumbuh karena pakai logika. Orang yang sangat pandai. Kalau ngobrol sama dia tektoknya luar biasa. Pandai orangnya. Sampai di dalam doanya dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalaupun suami saya sakit, kenapa nggak 14 hari lagi? 14 hari lagi ke cover tuh Tuhan. Saya pas dengar dia doa gitu, ya jangan doa gitu lah. Kalau bisa ya saya jangan sakit sekali ya, 14 hari lagi. Karena saking frustasinya. Singkat cerita, Bapak Ibu sudah tahu lah kesaksian saya. Ya, saya sempat nanya sama dokter di Singapura, DP-nya berapa? Waktu dokter kasih tahu DP-nya, saya sampai melongo. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, kejar sumbernya, jangan pipanya. Makanya saya paling gak setuju hamba Tuhan kalau sakit, masukin di sosial media, mukanya digini-giniin. Kasih infus di sininya. Kata-kata pertama tuh empati, tolong doakan saya sedang sakit. Kalimat berikutnya gak enak, jika Anda digerakkan Tuhan, inilah BCA Mandiri BN. Jangan kejar pipanya, kejar Tuhannya, kejar sumbernya. Dalam hitungan 3 hari, DP yang dokter bilang itu ada di rekening saya. Persis jumlahnya. Persis jumlahnya. Jadi saya bilang sama istri saya, yuk kita berangkat ke Singapura. Enak aja, sisanya gimana? Dia bilang gitu. Sisanya, saya bilang kan kita minta DP sama Tuhan, bukan minta sisa. Udah berangkat. Saya bilang gini, perjalanan iman sama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap-sedap ngeri sayang. Udah jalan aja. Sampai di sana saya udah di kursi roda, udah gak bisa jalan. Saya pilih kamar yang paling murah, kamar yang berempat. Di kamar yang berempat, saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Saya ambil kamar paling murah dengan 3 orang lain. Di kamar itu tiba-tiba saya muntah-muntah karena bau makanan. Gak tahan tubuh saya udah. Tiba-tiba saya sama istri saya ketemu, ada kamar isolasi namanya. Sedikit lebih mahal dari kamar berempat, tapi masih murah. Karena bukan kamar VIP, sendirian, isolasi, tidak ada jendelanya. Dia jadi murah karena gak ada jendelanya. Kita bilang, dok, mau dong kamar itu dok. Dokter bilang apa? Udah habis pak, itu kamar sangat-sangat laku. Karena sendirian dan murah. Saya bilang sama istri saya, udah tenang aja. Kita doa aja. Tiba-tiba gak sampai 5 jam, suster masuk ke kamar saya, bilang gini, Pak, kami sudah sepakat rumah sakit, Bapak diberikan kamar nomor 3 di ujung lantai 8 ini Pak. Itu namanya suite room. Kalau di hotel tuh presidential suite Pak. Saya bilang gini, gak mau. Suster gak ngerti, saya tuh gak minta kamar itu, ntar bayarnya gimana? Salah ngerti, saya minta kamar isolasi yang murah kok. Tunggu Pak, tunggu. Bapak yang gak ngerti, tunggu dulu, saya belum selesai katanya. Pak, di rumah sakit itu ada VVIP suite room. Bapak dapat kamar itu kan? Nah,
Gini loh Pak, kita kasih Bapak, karena kamar VIP juga udah full Pak. Kita kasih kamar itu buat Bapak karena itu yang tersisa Pak. Karena memang paling mahal, nggak ada yang ngambil. Itu kita kasih, Bapak bayarnya yang kamar isolasi tadi Pak, yang murah itu. Oh ya mau kalau gitu, saya bilang. Oh ya mau. Setelah selesai berobat di sana, saya baru tahu ternyata itu kamar dipakai sama raja-raja dari Timur Tengah. Kenapa? Billy Lantang dikasih kamar itu karena saya anaknya raja. Waktu saya dengar suster ngomong begitu, yang tadinya masuk rumah sakit udah di kursi roda, karena hormon adrenalin ya, saya langsung bangkit loh, punya tenaga loh. Ya, saya telepon istri saya, dia lagi beli makanan nggak naik-naik, saya tarik tuh koper saya, jalan saya begini di lantai 8. Susternya panik, kursi roda, saya bilang minggir, mana kamarnya? Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit nggak ganti pikiran. Dikasih yang bagus, jangan tunda-tunda, buruan masuk. Saya buka kamarnya, saya terkesima karena toiletnya pun karpet semua. Sampai saya bilang, Tuhan tidur di toilet juga nggak apa-apa Tuhan. Saking bagusnya toiletnya. Rupanya Tuhan mau kirim 80 orang ke rumah sakit. Dikasih kamar yang luar biasa. Semua kamar penuh. Karena Tuhan mau kasih yang terbaik. Sengaja digituin, semuanya Tuhan lakukan sangat indah. Selesai, Bapak Ibu sudah tahu dalam 1 bulan dokter nyatakan nggak ditemukan kansernya, selesai, habis. Setelah 2,5 bulan, mau tanya tagihan akhir, kami deg-degan. Karena DP-nya tuh 3 hari udah habis. Kita deg-degan. Sampai mau tanya tagihan akhir sebelum keluar dari rumah sakit, kita sampai perjamuan 2 kali untuk menenangkan diri. Hari terakhir istri saya ke bawah ngecek tagihan. Dia ngecek tagihan, nggak naik-naik, lama banget, makin nervous saya. Tiba-tiba dia naik, dia buka pintu kamar, waktu dia buka pintu kamar pun dia nggak bisa ngomong, dia begini. Sinetron. Saya tanya, berapa sayang? Dia diam nggak bisa ngomong. Aduh, makin lemas saya. Dia mendekat, dan dia bisikin saya, nggak bisa ngomong dia udah. Katanya pihak rumah sakit udah lunas. Bahkan kelebihan bayar. Kelebihan bayar itu waktu kami pulang ke Indonesia, saya bukan dinyatakan sembuh, saya bawa uang kelebihan. Sampai-sampai kita ini bisa telepon teman-teman kita yang sedang sakit, kita tabur uangnya. Kita cari ketemu teman yang sakit jantung di Pineng, saya bilang istri saya, tabur semuanya. Kasih mereka udah, ini dari Tuhan kita kembalikan untuk mereka. Di hari terakhir sebelum saya mau pulang, saya cek Traveloka. Tiket paling murah saya nggak pernah lupa, 600.000. Baru saya mau klik, telepon berdering. Telepon bunyi, istri saya dapat telepon dari teman baiknya. Ci, lu kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Ini baru mau beli tiket. Jangan. Kenapa? Aku ini frequent flyernya SQ. Aku punya tiket jatah, tiket gratis banyak minta ampun. 2 bulan lagi hangus. Dan aku bisa kasih kepadamu katanya. Minta namanya. Dia minta nama saya, dia minta nama istri saya, dalam hitungan setengah jam ada tiket bisnis kelas dikasih ke kita. Saya pas pulang ya, saya duduk di bisnis kelas. Saya bilang Tuhan dari perkara kamar, dari urusan pulang, kok satu-satu Tuhan nyatakan kuasanya. Dia bilang, kamu anakku Bil. Aku bapakmu, karena aku adalah sumber atas segala sumber. Karena kamu kejar aku, kamu kejar sumbernya, aku nyatakan hidupku padamu. Waktu saya pulang, banyak orang katakan, Bil kamu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Terutama istri saya. Dia melihat sebuah dimensi yang namanya iman. Hidupnya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus Bapak Ibu. Tuhan tinggal balikin tangan sembuh kita. Tapi perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Ngertilah jati diri kita di dalam Tuhan. Mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Tahun 2000, ada HP namanya Nokia Communicator. Harganya saya gak pernah lupa, 12 juta. Gak ada cicilan BCA, gak ada. Jadi kalau belinya cash tahun-tahun 2000. Teman saya yang baru masuk kos-kosan, mau beli gituan. Saya bilang ini yang bener aja, saya tahu gaji dia berapa, teman baik kok. Terus saya bilang aku butuh Bil, butuh apaan? Zaman itu cuman kita terima telepon orang sama terima SMS. Cuman ada itu toh, kamu ngapain beli kayak gituan? Butuh apa? Itu mahalnya luar biasa, kamu dapat uang dari mana? Aku mau pinjam teman katanya. Nanti aku balikin nyicil. Singkat cerita, dibeli HP-nya. Karena dia bilang gini, Bil, aku tuh mau beli, karena kalau aku ngumpul sama teman-temanku, semua udah pada punya, aku sendiri yang gak punya. Gengsi, hedonisme masuk merasuki hidupnya. Memaksakan diri akhirnya. Buktikan hidupku bahwa aku punya.
Akhirnya kita makan malam. Sama teman-teman dia, sama teman-teman saya. Dia buka, dia taruh di atas meja tuh HP. Pas baru beli. Saya baru pertama kali lihat juga. Oh emang bagus di zaman itu. Waduh kamu beli toh. Iya harus dapat SMS. Kalau lihat tuh, wih bagus ya, wih bagus. Tiba-tiba dia bisikin saya. Habis dapat SMS. Aku boleh pinjam HP-mu nggak? Loh kenapa? Aku nggak ada pulsa. Ya, mana? Zaman itu suka ada orang yang jualan pulsa pakai meja gitu di depan. Saya bilang sama dia, beli aja di depan 100.000. Dia bisikin lagi, nggak ada uang. Saya bisikin lagi, bisa beli HP 12 juta, 100.000 nggak punya, enggak. Dia pinjam HP saya. Dia balesin SMS dari bawah meja. Gengsi. Di penjara hidupnya. Saya pergi lagi sama teman saya ke Hotel Grand Hyatt Jakarta. Menghadiri pernikahan teman. Udah telat, orang udah pada membubar, udah pada ngantri untuk vale. Udah berdirilah di depan lobi. Saya naik mobil Verosa, butut mobilnya. Betul-betul udah karatan dan udah butut banget Verosa. Sama teman saya itu, mobilnya dia. Saya bilang sama dia, kita udah telat loh. Lihat orang-orang udah pada bubar, lihat, nunggu vale. Udah kita vale aja. Tahu dia bilang apa? Enak aja. Kamu enak udah nikah. Aku keluar dari mobil butut ini, banyak cewek-cewek cantik sini. Pasaranku aku jeblok nanti. Pasaran jeblok, emang kamu stok market apa pasaran jeblok? Gengsi. Kita parkir di basement. Puji Tuhan masih ketemu mempelainya. Pas dia pulang dia sempat ngomong gini sama saya. Kenapa aku gitu ya? Kenapa aku minder ya? Gambar dirinya didistorsi sama. Hati-hati loh. Orang gengsi gak pernah minta hamba Tuhan untuk doain dia, gak pernah. Karena dia gengsi untuk minta didoakan bahwa dia gengsi ya. Bingung kan? Orang minta didoakan sembuh tuh banyak. Gak ada orang datang ini, Pak doakan Pak karena saya gengsi Pak. Gak ada orang begitu. Yang tahu cuman kita. Gambar diri didistorsi sama iblis. Ingat, kita menyembah sumber atas segala sumber. Ya. Ayat terakhir, ayat 29 coba lihat. Ayat 29, kitab Kejadian di dalam proses kreasi memberitahu kepada kita, provisi kita, hari esok kita ditanggung penuh sama Tuhan. Ayat 29 mengatakan begini, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbiji, buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Itu sebabnya di Matius 6 ayat 31, Yesus sendiri mengatakan jangan khawatir dan berkata. Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Itu kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita sudah dijamin sama Tuhan. Oke? Di dalam ayat 29, kata biji diucapkan sampai 2 kali. Biji bukan untuk dinikmati, biji untuk ditabur maksudnya. Jadi apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, semuanya ada unsur bijinya harus ditabur. Baik itu uang kita harus tabur. Baik itu talenta yang Tuhan titipkan ditabur. Baik itu waktu yang Tuhan titipkan ditabur. Itu semua ada unsur itunya. Itu maksudnya. Ya, jadi sejak awal kita sudah dijamin sama Tuhan. Ya, sudah dijamin. Ya. Saya punya teman beberapa tahun yang lalu di persimpangan jalan. Mau datang ke saya, Bill, aku terima kontrak sinetron nih Bill, ratusan juta. Sementara aku juga dipanggil Tuhan, aku ngerasa di dalam roh dan jiwaku, aku harus full time nih buat Tuhan. Gimana ya? Saya bilang kamu harus doa. Setelah doa puasa 3 hari dia datang kepada saya, oke, aku tetapkan aku akan full time buat Tuhan. Tolong doakan aku ya Bill, karena selama 3 bulan ke depan semua saving aku akan habis. Dan aku punya anak kecil. Dan anakku ini komponen yang paling mahal adalah beli susu. Dan betul setelah 3 bulan uangnya habis. Dan di hari di mana akhirnya anaknya minta susu, dia menemukan titik di mana akhirnya itu adalah susu yang terakhir. Buat di botol itu terakhir udah. Itu kejadian jam 8 malam. Di jam 8 malam itu kalau pakai pikiran manusia, supermarket belum tutup bisa pinjam uang sama keluarga atau sama teman. Paling berapa sih? Pikirannya manusia gitu kan. Makanya Yesus katakan apa? Jangan khawatir dan berkata. Kata berkatanya gak pernah dibahas. Berkata itu maksudnya gini, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan juga berkata kepada orang lain. Makanya saya paling gak setuju orang Kristen pinjam-pinjam uang. Saya gak ngomongin KPR ya. Pinjam uang, telepon temannya, pinjam uang no. Semua yang saya temukan orang-orang dalam hidup saya, yang bertahan walaupun sudah terpojok, mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Dia bilang gini sama saya gak mau pinjam uang Bill.
Aku betul-betul berdoa malam hari itu. Aku sama istriku, aku pegangin tuh kaleng susu. Tuhan, ini udah terakhir Tuhan. Aku udah gak tahu gimana besok pagi ini anak pagi-pagi jam 6 biasanya udah bangun Tuhan. Jam 5 udah bangun minta susu. Kita udah gak ada susu Tuhan. Dia buang kalengnya. Dia tidur malam hari itu. Dan betul kebangun paginya sekitar jam 5.30. Dia bangun karena anaknya nangis minta susu. Dia bilang sama istrinya, udah kita buatin aja teh manis. Waktu dia buka pintu kamarnya, dia terkejut karena di depan kamarnya, di atas meja makan di depan kamarnya, ada kaleng susu tulisannya jumbo size. Kaget dia. Dia cek ke dapur, karena kaleng yang dibuang itu bukan jumbo. Masih ada kok di situ. Ini dari mana? Dia bilang gini sama saya, biasanya loh ya, aku lihat kaleng susu tuh aku teduh banget kan, itu makanan anakku kan. Ini pertama kali aku lihat kaleng susu aku ketakutan. Karena kayak penampakan. Sampai aku cowok-cowok gini, ini beneran loh kaleng susu. Ada isinya loh. Dia lagi dalam posisi bingung begitu, mbaknya keluar dari kamar. Dari mana mbak? Loh pak, itu tadi jam 5 pagi mertua bapak datang ngedropin kaleng susu. Loh, kok bisa? Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tahu mama? Enggak. Mereka telepon mamanya. Ma, terima kasih ya ma. Mama kok tahu kita nggak ada kaleng susu mah, nggak punya susu buat anak. Loh, mama juga nggak tahu. Loh kok mama bisa bawain ke sini, gimana ceritanya? Tadi malam jam 8 mamanya bilang. Sama persis ketika mereka doa. Jam 8 malam, mama lagi ada di supermarket. Mama tergerak mau beliin kaleng susu buat cucu. Mama ambil kaleng susunya. Oke, itu udah. Kok jam 5 pagi mama ke sini? Loh, ini kejadian di Jakarta. Mamanya tuh real estate. Mama tuh ada meeting di Bandung katanya. Jam 8 pagi. Harus naik tol. Jadi mama berangkat. Nah, masuk pintu tol kan lewat rumah kamu. Sekalian aja mama dropin di rumah kamu. Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu on time. Karena apa? Janjinya. Makanya ketika Yesus dicobai, 3 kali dia katakan begini. Ada tertulis. Dia kutip firman Tuhan. Apapun masalah di depan kita, hadapi masalah dan katakan, ada tertulis. Dan kutip janji Tuhan. Dia adalah sumber atas segala sumber. Dan masa depan kita sudah ditanggung penuh sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.